Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, Ibu Salwa Sabuha Yanuar, SAK CFTR CAP, selaku Manajer Training Zona Accounting. Yang kami hormati Saudari Ike Ziana Huzaini selaku pemateri webinar Public Speaking, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar Public Speaking yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama secara daring dalam acara webinar Public Speaking dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada yang termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Para hadirin yang berbahagia, seraya memohon rahmat dan ridho Allah, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, dengan harapan agar seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah tadi sesi pembukaan webinar Public Speaking pada malam hari ini. Sebelum memulai acara webinar pada malam hari ini, di sini saya menghimbau kepada seluruh teman-teman dan juga peserta untuk bisa mengikuti webinar ini dengan hikmat dan juga bisa mengikuti peraturan yang sudah di-share oleh admin, yakni mengikuti webinar dari awal hingga akhir dan juga on cam serta memakai virtual background, dan juga teman-teman jangan lupa nanti di akhir acara link sertifikat akan kami share. Jadi buat teman-teman jangan meninggalkan acara ini ketika acara sedang berlangsung. Dan juga diharapkan di saat sesi diskusi dibuka nanti, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan juga atau bisa raise hand langsung yang ingin bertanya secara langsung di diskusi pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekalian, public speaking itu sering jadi tantangan besar ya bagi kita semua. Terkadang kita memiliki perasaan nervous yang berlebihan nih, yang mengakibatkan demam panggung hingga keringat dingin. Tapi justru itu yang menarik ya teman-teman, di mana kita malam hari ini akan kupas tuntas dan tentunya akan pelajari bersama tentang public speaking oleh pakarnya langsung nih. Jadi buat teman-teman santai aja, ikuti diskusi malam hari ini dengan rileks, dan juga anggap saja malam hari ini kita sedang diskusi bareng dan juga ngobrol bareng tentang speaking. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, nggak usah malu dan juga minder. Jadi kalau teman-teman nantinya ada kendala terkait public speaking, bisa ditanyakan langsung oleh pakarnya. Seperti itu. Namun sebelum itu, sebelum kita memasuki ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan profil singkat narasumber kita pada malam hari ini. Nama Ike Ziana Huzaini adalah mahasiswa administrasi publik di Universitas Islam Malang dengan rekam jejak akademik yang sangat baik. Beliau memiliki pengalaman profesional di bidang administrasi pemerintah melalui keterlibatan di Sekretariat Bapeda Kota Malang, serta aktif dalam berbagai organisasi kampus. Beliau adalah sosok yang berpengalaman dalam bidang komunikasi, aktif menjadi pembicara di berbagai pelatihan dan seminar, serta dikenal dengan gaya penyampaian yang menarik dan mudah dipahami.
Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai pembawa acara sekaligus protokoler pada berbagai kegiatan, baik kegiatan formal maupun non-formal, dengan keterampilan yang kuat dalam berkomunikasi, kepemimpinan, mengelola administrasi, hingga mengkoordinasikan jalannya sebuah acara. Dan juga beliau memiliki prestasi sebagai The Winner Duta Fakultas Ilmu Administrasi tahun 2022, pengurus of the Moon UKM Course Protokoler Mahasiswa, dan menjadi Best Talent Duta Kampus Universitas Islam Malang tahun 2023. Luar biasa sekali ya teman-teman dengan pengalaman yang dimiliki narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya kita akan mendapatkan banyak ilmu berharga dan insight baru pada malam hari ini terkait public speaking nih. Baiklah teman-teman, langsung saja kita tidak perlu berlama-lama lagi. Kita sambut bersama narasumber kita pada malam hari ini, Saudari Ike Ziana Huzaini. Halo Kak Ike, selamat malam. Selamat malam Kak Tommy, apa suara saya Oke, terdengar? oke. Gimana nih kabarnya Kak Ike? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk Kak Ika sendiri kesibukannya saat ini apa nih? Untuk sementara berhubung saya udah mahasiswa akhir ya, jadi kesibukannya adalah skripsi dan juga beberapa kegiatan yang ada di UKM. Seperti itu Kak. Oke, gimana Kak Ika? Apakah Kak Ika sudah ready ataupun siap untuk memberikan materi terkait public speaking kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini? Insya Allah siap sekali Kak. Oke. Kalau Kak Ika sudah siap, tentunya kita juga semua sudah siap mendengarkan materi dari Kak Ika langsung ya. Oke, untuk itu kepada Kak Ika Ziana Huzaini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. namo buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan ya teman-teman untuk bisa bertemu walaupun via Zoom meeting, untuk bisa belajar dan berdiskusi bersama mengenai public speaking. Namun sebelum itu teman-teman, kita perlu tahu dulu apa itu public speaking, di mana nanti kita akan bahas bersama, karena sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa public speaking merupakan salah satu keterampilan nih yang sangat penting dan dibutuhkan dalam jenjang profesional maupun sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan public speaking, kita bisa menyampaikan ide maupun gagasan kepada halayak ramai. Namun sebelum itu teman-teman, biar kita lebih akrab, tadi kan sudah dijelaskan dan diperkenalkan ya, saya Ika Ziana. Saya mau nyapa teman-teman nih, sekarang gantian. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Malam Kak Ika. Mantap, selamat malam ya. Mungkin saya mau satu atau dua orang nih yang mau atau berani buat memperkenalkan diri, nama, dan disebutkan dari instansi mana aja nih. Untuk bisa kita pemanasan dulu sebelum kita mendengarkan materi pada malam hari ini. Silahkan bisa langsung raise hand ya teman-teman. Ada yang berani? Silakan teman-teman perwakilan, nggak usah malu-malu. Atau mungkin saya tunjuk aja nih ya Kak Tommy, karena teman-teman mungkin malu-malu nih ya. Oke, boleh banget Kak Ike. Saya tunjuk atau teman-teman raise hand langsung nih. Silahkan saya beri waktu dulu buat raise hand nih. Oh, sudah ada Kak. Oke, Kami silahkan. silahkan. Halo Kak, selamat malam dan teman-teman juga. Silahkan Halo, sebutkan. halo, perkenalkan nama saya Mutia Hairunisa. Saya fresh graduate dari Politeknik STMI Jakarta. Saya asalnya dari Palembang. Sekian dari perkenalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Panggilannya siapa kalau boleh tahu? Mutia, Kak. Mutia. Luar biasa sekali Mutia. Terima kasih ya karena udah berani buat memperkenalkan diri. Sekarang saya minta dari cowok dong gantian. Kalau tadi kan dari cewek nih. Cowoknya bisa perwakilan satu orang aja, langsung kita ke materi.
Monggo bisa raise hand atau saya tunjuk aja nih. Ada Kak Agus Itu ada di yang sini. rasa nih Kak, Arsyad nih. Tidak ada, silahkan. Siapa tadi yang raise hand? Kak Arsyad Halo, ya? Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. teman-teman. Halo, Kak Ike, Kak Tommy, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad. Teman-teman bisa memanggil saya Arsyad. Saat ini saya berdomisili di Kalimantan Timur, kota Balikpapan, dan asal saya dari Universitas Mula Warman. Terima kasih, mungkin itu aja perkenalan dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Arsyad dari Kalimantan nih. Wah, ini dari berbagai daerah ya teman-teman. Kalau kita, kalau aku sama Kak Tom ini dari Malang ya teman-teman. Domisili kita di Malang, tepatnya di Universitas Islam Malang. Oke, tadi ada beberapa teman-teman yang sudah berani untuk berbicara dan luar biasa soal dari permulaan malam hari ini. Nah, ngomong-ngomong terkait berani teman-teman, bisa minta tolong next slide-nya Kak Tommy? Oke, kita lanjut ya. Ngomong-ngomong terkait berani, ini sangat berkesinambungan tentang tema pembahasan kita malam hari ini, yaitu Dare to Speak, berani untuk berbicara, di mana kita akan membahas terkait dasar-dasar public speaking. Nah, berani dalam lingkup di sini tidak hanya diharapkan untuk berani berbicara, tapi berani untuk bisa melawan rasa takut, berani untuk salah, dan berani untuk tetap berlatih dari beberapa evaluasi. Karena mungkin keluhan teman-teman ketika melakukan public speaking adalah tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tommy seperti demam panggung, gemetar, kemudian terbata-bata. Itu adalah hal yang wajar teman-teman. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa berani untuk melawan rasa takut itu karena public speaking ini sangat penting untuk bisa digunakan di kemudian hari. Namun sebelum kita lebih detail lagi membahas dasar-dasar public speaking, kita terlebih dahulu perlu tahu teman-teman, apa sih itu public speaking? Nah, saya mau satu orang aja nih. Apa sih Kak itu public speaking? Silahkan bisa raise hand, bisa dijelaskan sesuai dengan argumennya, tidak apa-apa. Ada yang berani terkait apa sih itu public speaking? Karena kan kita sekarang belajar public speaking ya. Nah, kita perlu tahu dulu apa sih itu public speaking. Saya pengen tahu teman-teman ini. Oh, silahkan Kak Mutia. Silahkan Kak Mutia. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Menurut saya itu public speaking yaitu memberikan opini ataupun pendapat ataupun berbicara di depan umum, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Mutia. Betul sekali yang disampaikan oleh Kak Ya, Mutia. Kalau public speaking adalah menyampaikan pendapat atau argumen di depan umum. Bisa next next slide, Kak. Slide kedua. Oke, sembari kita menunggu ya teman-teman. Kalau secara gampangnya, public speaking kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah berbicara di depan umum. Namun secara ilmiah, saya kutip dari Lukas 2019, merupakan seni komunikasi di mana seorang pembicara atau komunikator, atau biasa kita sebut komunikator ini, berbicara di depan publik untuk menyampaikan pesan kepada audiens atau biasa kita sebut dengan komunikan, di mana dalam menyampaikan pesannya di sini, seorang public speaker, komunikator harus menggunakan teknik-teknik yang baik dan benar. Lantas, teknik-teknik yang dimaksud itu apa, Kak? Teknik-teknik yang dimaksud menurut Lukas 2019 adalah yang pertama, penyusunan atau penyampaian materi yang baik. Jadi harus ada materi yang jelas yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua adalah artikulasi yang jelas. Jadi selain ada materi yang harus disiapkan, harus juga ada artikulasi yang jelas ketika menyampaikan sebuah pesan agar audiens atau komunikan dapat memahami apa yang disampaikan oleh seorang komunikator atau public speaker.
Nah, pertanyaannya, kenapa sih Kak harus public speaking? Apa kita nggak bisa ya, cuma diem aja, kita wakilkan aja nih ke yang berani-berani aja Kak, soalnya saya grogi Kak gitu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu ya, karena mungkin teman-teman sering kali mencoba tetap aja nih grogi, takut gitu ya. Next please. Nah, di sini sudah ada 4 poin yang saya rangkum agar bisa memotivasi teman-teman pentingnya belajar dan berlatih public speaking. Yang pertama adalah membangun personal branding. Personal branding ini juga sangat penting sama halnya seperti public speaking, karena ketika kita bertemu orang, hal yang pertama kali dinilai adalah apa yang kita tunjukkan pada saat pertama kali bertemu dengan seseorang, terutama kepada rekan kerja ataupun pada teman-teman di bangku perkuliahan ataupun sekolah. Nah, biasanya apa aja sih Kak yang mereka nilai dari apa yang kita tampilkan pada saat pertama kali kita bertemu dengan seseorang itu? Biasanya seseorang ketika bertemu dengan kita yang pertama kali kita nilai adalah yang pertama, penampilan. Yang kedua adalah cara kita bersikap, dan yang ketiga adalah cara kita berkomunikasi. Jadi komunikasi di sini masuk ke public speaking. Kalau kesan pertama yang kita tunjukkan dalam berkomunikasi sudah terbata-bata, suaranya kecil, kemudian tidak percaya diri, secara otomatis nilai atau kesan yang mereka simpulkan sejak pertama kali bertemu dengan kita adalah kurang baik. Dan tidak bisa kita pungkiri teman-teman bahwa sepintar apapun kita, tapi kemampuan berbicara kita ini kurang oke, maka orang akan ragu atau akan berpikir berkali-kali untuk bisa mengajak kita kerjasama ataupun meng-hire kita khususnya di dunia profesional nanti. Namun sebaliknya, kalau kita mempunyai kemampuan untuk berbicara dan meyakinkan rekan kita, maka secara otomatis kesan yang akan disimpulkan oleh mereka akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi, yang pertama adalah untuk membangun personal branding ya. Kemudian yang kedua adalah public speaking merupakan salah satu kunci untuk bisa membuka pintu-pintu peluang yang sebelumnya tidak kita duga. Open the doors of opportunity. Jadi, dengan public speaking, kita bisa membuka peluang-peluang yang tentunya sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, seorang ilmuwan yang biasanya melakukan penelitian, mereka setelah melakukan penelitian akan melakukan konferensi di media. Nah, mereka akan mempresentasikan apa saja hasil dari penelitian yang mereka lakukan. Nah, dengan hasil penelitian atau conference itu, akan banyak pihak-pihak yang tertarik untuk mengajak kerjasama. Secara otomatis, ilmuwan tersebut akan mendapatkan peluang jenjang karir yang akan lebih tinggi lagi dan akan lebih sukses lagi. Sama halnya seperti kita. Ketika kita mempunyai suatu ketertarikan, misal Master of Ceremony atau pembawa acara, atau mungkin teman-teman ada yang berminat di dunia broadcasting. Silahkan teman-teman dalami, pelajari, dan tingkatkan jam terbangnya untuk bisa membuka peluang-peluang yang tidak akan terduga nantinya. Mungkin nanti teman-teman ketika sudah jam terbangnya tinggi, kemudian sudah berlatih dan mendalami, akan banyak tawaran-tawaran untuk teman-teman diundang di berbagai acara. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk masa depan kita. Kemudian selanjutnya adalah public speaking merupakan one of the most important skills yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengkomunikasikan ide dan gagasannya kepada bawahannya, serta mampu menginspirasi dan mempengaruhi bawahannya untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi, sebelum kita menjadi pemimpin, dasar atau modal yang harus kita punya adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah, dengan itu sangat penting untuk kita belajar dari sekarang, teman-teman. Karena seiring berkembangnya waktu, beriringannya waktu, kita akan mengalami jenjang karir yang akan meningkat terus-menerus. Misal sekarang kita menjadi supervisor, manajer, atau direktur, bahkan nanti kita, amin saja ya, menjadi business owner, itu kita akan semakin dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Jadi kalau kita sudah berlatih dari sekarang, kita tidak akan kaget lagi di kemudian hari, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, dengan public speaking kita akan membuat perubahan, make a change.
Jadi, kalau teman-teman memiliki rasa peduli atau care kepada suatu permasalahan atau isu di masyarakat di lingkungan sekitar kita, modal yang harus teman-teman punya adalah kemampuan berbicara. Kenapa? Karena dengan berbicara, kita akan mudah untuk bisa mempengaruhi orang lain, tanda kutip ke hal yang positif ya, untuk bisa membuat suatu perubahan yang lebih baik lagi dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi dari keempat poin yang sudah tadi dijelaskan, itu diharapkan bisa memotivasi teman-teman untuk bisa lebih yakin lagi bahwasanya public speaking di sini sangat penting untuk masa depan dan jenjang karir kita di kemudian hari. Next, please. Oke, selanjutnya adalah inti pembahasan kita pada malam hari ini ya teman-teman, yaitu terkait teknik dasar public speaking. Di sini ada 6 poin yang saya sudah simpulkan untuk bisa mempermudah pemahaman teman-teman. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah percaya diri. Jadi, sebelum semuanya kita kuasai, modal yang harus kita miliki adalah percaya diri. Jangan takut, percaya dengan diri kita sendiri, dan percaya apa yang ingin kita sampaikan, teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih ada kendala dengan nervous, kemudian takut, gemetar, silahkan lawan semuanya dengan percaya dulu. Percaya kalau diri kita bisa melewati itu semua. Kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa ada Kak beberapa hal yang mungkin bisa menunjang kepercayaan diri kita ketika tampil di depan umum? Ada. Yang pertama adalah penampilan. Silakan teman-teman sebelum perform atau tampil, siapkan penampilan terbaiknya, mulai dari pakaian, make up mungkin untuk yang cowok ya, grooming, mungkin yang cewek, mohon maaf, kemudian grooming, karena dengan kita sudah mempersiapkan penampilan kita itu membantu untuk kita percaya diri. Silahkan sesuaikan dengan konsep atau suasana acaranya. Misal formal, silahkan teman-teman berpakaian formal dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah persiapan materi. Silakan teman-teman siapkan materinya, silakan pelajari, dalami, silakan kulik kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh audiens. Nah, itu akan membantu untuk memaksimalkan persiapan teman-teman sebelum perform. Kemudian yang ketiga adalah sering-sering berlatih dan berdoa. Nah, dengan berlatih, kita akan terbiasa dan tidak akan kaget lagi nih ketika sudah ada di panggung. Tidak akan grogi lagi. Kemudian juga jangan lupa berdoa, serahkan semuanya kepada Allah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mindset yang benar. Seringkali public speaker yang pemula ini dikhawatirkan dengan beberapa hal yang belum terjadi. Contohnya, sebelum tampil H-2 misal ya, H-2 hari sebelum kita tampil, seringkali dihantui pemikiran yang gimana ya kalau misal audiens kita ini tidak paham. Misal penyampaian kita ini membosankan. Kemudian misal kalau apa yang kita sampaikan ini tidak masuk di para audiens gitu. Nah, ini adalah pemikiran yang kurang benar atau negatif yang belum terjadi. Di mana hal ini bisa mengganggu konsentrasi kita untuk bisa mempersiapkan penampilan yang prima di hari H. Jadi teman-teman silahkan lawan semuanya dengan memberikan afirmasi kepada diri kita sendiri. Contohnya, Ike, besok kamu akan tampil. Silahkan kamu persiapkan dulu diri kamu, jangan hiraukan orang lain, fokus kepada diri kamu sendiri. Yang kamu hadapi adalah audiens, silahkan kamu layani apa yang ingin mereka tanyakan nanti. Nah, silahkan teman-teman bisa memberikan afirmasi kepada diri sendiri untuk bisa meyakinkan lagi tingkat kepercayaan diri dan menghapus semua pemikiran-pemikiran yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah relax. Tenang, tidak khawatir, tidak takut. Kak, misal saya punya kebiasaan nih demam panggung. Itu wajar, teman-teman. Demam panggung itu wajar. Bahkan seorang public speaker yang handal pun menjelang dia tampil, menjelang dia maju ke panggung, pasti juga akan dihantui dengan rasa demam panggung. Caranya bagaimana, Kak, untuk bisa menghilangkan itu? Caranya adalah dengan melawan. Nah, lawannya adalah salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan urusan-urusan yang mungkin harus diselesaikan sebelum kita tampil. Contohnya,
Sebelum tampil mungkin teman-teman ingin ke kamar mandi, silahkan selesaikan dulu urusan itu, agar tidak mengganggu ketenangan diri teman-teman sebelum tampil. Kemudian yang kedua, misal teman-teman bisa melatih vokal A, I, U, E, O untuk bisa terbiasa mengucapkan beberapa kosakata nanti. Kemudian teman-teman bisa juga menggerakkan tangan, kaki yang sekiranya bisa menetralisir tingkat rileks teman-teman dan ketenangan diri teman-teman. Jangan khawatir, jangan takut, dilawan aja dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ekspresi wajah. Nah, jangan sampai ketika kita sudah maju, wajah yang kita tampilkan di depan audiens ini seperti murung, sedih, menunduk, jangan sampai. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal tersebut, audiens ini tidak merasa diperhatikan. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Tersenyum. Saat kita pertama kali melangkah untuk bisa masuk ke panggung, kita senyum kepada audiens. Kita pandang satu persatu audiens yang ada di depan ataupun yang ada di hadapan kalian, silahkan pandang. Karena dengan kita memandang, dengan kita senyum kepada audiens, mereka akan merasa diperhatikan oleh kita. Dengan mereka merasa diperhatikan, mereka akan kemungkinan besar mendengarkan apa yang akan kita sampaikan nanti. Kemudian selanjutnya adalah berbicara dengan jelas. Apa yang teman-teman sampaikan, silahkan berlatih, ucapkan dengan jelas satu persatu kata yang diucapkan. Khususnya pada kosakata yang mungkin berbahasa asing atau yang tidak familiar di telinga teman-teman ya. Biasanya bahasa-bahasa ilmiah itu kan ada yang agak belibet ya. Teman-teman silahkan latih, misal kayak diskriminasi, profesional, itu silahkan dilatih dulu sebelum tampil untuk menghindari ketidakjelasan dalam pengucapan. Atau biasanya kalau saya pribadi sebelum tampil itu untuk meminimalisir ketidakjelasan dalam mengucapkan kata, saya berlatih untuk mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O 10 kali sebelum tampil ya. Kemudian saya biasanya minum. Nah itu biasanya membantu saya untuk bisa meminimalisir untuk tidak mengucapkan kosakata yang salah. Dan yang terakhir adalah terus berlatih. Apa yang sudah teman-teman siapkan dari poin pertama hingga kelima, itu akan sangat maksimal apabila teman-teman sering berlatih jauh-jauh hari sebelum hari H. Silakan teman-teman berlatih, mulai dari bagaimana cara melawan percaya diri, kemudian cara melawan demam panggung, dan juga cara menyampaikan materi yang baik dan yang benar. Salah satunya adalah dengan berlatih untuk bisa berbicara dengan jelas, intonasi yang jelas, dan tidak berlibet-libet, gitu ya. Kemudian, next please. Nah, selain ada teknik-teknik public speaking yang tadi sudah dijelaskan, di sini juga ada bahasa tubuh. Jadi selain kita mengucapkan suatu kalimat untuk bisa melakukan public speaking, kita juga bisa melakukan bahasa tubuh yang menunjang penampilan kita di atas panggung. Di sini ada 4 bagian yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah mata. Silahkan ketika teman-teman sudah ada di depan atau di atas panggung, lihat dan tatap audiensnya, atau misal teman-teman grogi nih Kak, kalau saya langsung lihat matanya, teman-teman bisa melihat dahi, dagu, ataupun bahu dari audiensnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misal teman-teman audiensnya ini lebih dari 100 atau 200 orang, teman-teman bisa pandang atau lihat audiensnya dari masing-masing sisi, yakni sisi kanan, sisi tengah, dan sisi kiri. Nah, di setiap sisi ini teman-teman silahkan bagi. Ada 3 bagian, yaitu sisi depan, sisi tengah, dan sisi belakang, secara bergantian. Kemudian, cara menolehkan kepala untuk bisa memandang itu jangan terburu-buru. Silakan teman-teman beri jeda sekitar 10 detik mungkin, 10 detik di sebelah kanan, 10 detik di tengah, 10 detik di kiri. Kenapa kalau terburu-buru akan terkesan audiens ini dipandang tidak niat seperti itu, tidak diperhatikan secara benar-benar diperhatikan seperti itu teman-teman. Jadi beri jeda sekitar 10 detik untuk bisa memandang di setiap sisinya agar lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah tangan.
Nah, tangan di sini ini sangat penting dan salah satu cara untuk mentransferkan rasa grogi kita. Jadi kalau kita grogi atau gemetar, silakan teman-teman gunakan gerakan tangan. Tapi ada aturannya ya teman-teman. Di sini ada 3 untuk bahasa tubuh tangan. Yang pertama adalah menggerakkan dengan hitungan jari. Maksudnya bagaimana, Kak? Maksudnya seperti ini. Ketika materi teman-teman yang disampaikan ada bagian yang berbentuk poin-poin, silakan teman-teman menggunakan hitungan jari. Misal, pada malam hari ini kita akan membahas tentang teknik public speaking yang terdiri dari 4 komponen, 3 komponen, 2 komponen, 1 komponen, dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman lakukan secara tegas, percaya diri, dan tidak ragu. Jangan di bawah seperti ini. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman ragu dan letaknya di bawah, tidak di depan dada seperti ini, terkesan tidak percaya diri dan ragu-ragu, sehingga mengganggu performa kita di atas panggung. Kemudian yang kedua adalah bagian menggambarkan. Silakan teman-teman cari ataupun explore lagi beberapa tangan atau gambaran tangan yang sesuai dengan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Contohnya, Indonesia adalah negara yang luas. Nah, gerakan seperti ini bisa menjadi salah satu contoh menggambarkan luas. Dengan itu, populasi yang ada di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Nah, ini bisa dilakukan gerakan tangan untuk bisa menggambarkan kata meningkat, berurutan. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman nanti explore apa saja gerakan yang bisa mengimplementasikan kata-kata yang teman-teman sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah menunjuk. Tapi menunjuknya dengan cara yang sopan ya. Contohnya, hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya, Ike Ziana. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh bahasa tubuh tangan pada bagian menunjuk. Menunjuknya dengan sopan, bisa dengan cara menunduk, seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah voice. Nah, voice di sini masing-masing hurufnya memiliki arti, teman-teman. Yang pertama, V, volume. Silahkan teman-teman sesuaikan volume suara teman-teman sampai atau sekiranya audiens yang ada di dalam ruangannya mendengar suara teman-teman. Jadi jangan sampai suara teman-teman tidak terdengar. Atau mungkin ada alat bantu seperti mikrofon, silakan teman-teman kira-kira, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, sekiranya volumenya bisa terdengar oleh audiens yang ada di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, yaitu out of filler. Nah, itu kata-kata yang biasanya kita keluar, bahkan saya sendiri sering terjadi, itu terjadi karena kita kurang persiapan atau mungkin efek atau dampak dari grogi. Kita kurang berlatih juga itu bisa sekali. Jadi untuk bisa meminimalisir itu, silakan teman-teman banyak berlatih dan memahami materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Teman-teman harus tahu dan paham bagaimana dan kapan suara kita rendah, suara kita tinggi. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali dalam kita menyampaikan suatu materi. Jangan moro-moro teman-teman suaranya tinggi dulu di awal nih. Tiba-tiba rendah, tinggi, tinggi, tinggi. Nah, itu teman-teman diperhatikan dulu. Biasanya kalau di public speaking itu ada 3 bagian, teman-teman. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Biasanya kalau di pembuka, suara atau intonasinya ini agak rendah dulu, kemudian menjelang ke isi, rendah agak tinggi, kemudian diisi bisa agak tinggi, sesuaikan dengan klimaks yang ingin teman-teman sampaikan. Kemudian yang terakhir ketika penutup, teman-teman bisa agak rendah, kemudian kalau misal ada quotes atau apa yang mungkin teman-teman bisa kasih di kesan pembicara teman-teman itu bisa agak tinggi lagi. Kemudian yang keempat adalah C, clarity atau kejelasan dalam pengucapan kata. Sama seperti teknik public speaking tadi, di poin kelima, ya ini berbicara dengan jelas. Jadi sangat penting sekali artikulasi. Silakan teman-teman berlatih A, I, U, E, O, ucapkan dengan jelas masing-masing kata yang keluar dari mulut teman-teman. Jangan sampai audiens ini mendengar apa yang kita sampaikan secara samar-samar. Kemudian yang terakhir adalah E, energi. Energi di sini mencakup dengan energi antusiasme. Jadi ketika teman-teman berbicara, jangan syukur-syukur teman-teman ngomong. Contohnya ya, saya akan memberikan 2 perbandingan.
Yang pertama, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Ini contoh yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua adalah, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Nah, ini adalah dua perbedaan yang bisa teman-teman simpulkan bagaimana mengartikan atau mendefinisikan energi antusiasme di dalam arti voice ini. Jadi harus ada penekanan yang bisa teman-teman imbuhkan dalam pembicaraan teman-teman ketika di depan audiens. Kenapa? Agar audiens tidak bosan, merasa terinspirasi, dan merasa terpengaruhi sehingga dapat mentransferkan rasa semangat teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kaki. Nah, kaki di sini juga harus diperhatikan. Misal teman-teman mau ke sisi kanan, silakan teman-teman melangkah tanpa ragu dengan tegas dan jelas. Jadi kalau teman-teman ragu, itu akan terlihat sekali kalau teman-teman tidak ada persiapan dan sangat mengganggu performa teman-teman. Kemudian seringkali biasanya kita melihat kalau misal orang grogi nih, kakinya digerak-gerakkan seperti ini atau gemeter sendiri. Nah, itu silahkan teman-teman hindari karena sangat mengganggu pandangan audiens ketika teman-teman melakukan penyampaian materi seperti itu. Jadi ada 4 bahasa tubuh yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah mata, tangan, kemudian ada voice dengan 5 bagian tadi, dan yang terakhir adalah kaki. Nah, ini adalah beberapa teknik-teknik dasar dari public speaking yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian, Kak, bagaimana nih kalau kita misal udah mempersiapkan beberapa teknik-teknik yang sudah tadi dijelaskan, kemudian kita juga sudah memperhatikan bahasa tubuh, ketika di panggung kita tetap aja Kak merasakan demam panggung, kemudian khawatir, terbata-bata, belibet gitu. Itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Jadi, jam terbang sangat dibutuhkan di sini. Mungkin teman-teman ketika penampilan pertama masih kurang, penampilan kedua masih kurang, penampilan ketiga masih kurang, mungkin di penampilan keempat teman-teman sudah bisa agak maksimal. Karena kenapa? Karena jam terbang sangat dibutuhkan. Jadi silahkan teman-teman maksimalkan peluang untuk bisa berbicara di depan umum. Misal kita nih, kalau seperti saya kan mahasiswa ya, silakan teman-teman maksimalkan mungkin ketika waktu presentasi di depan kelas. Nah, itu sangat membantu sekali jam terbang kita. Jangan syukur-syukur kita presentasi hanya dengan membaca tanpa kita mendapatkan output dari proses presentasi itu. Kemudian mungkin kita diberikan kesempatan untuk menjadi pembawa acara. Silahkan teman-teman maksimalkan kesempatan itu untuk bisa mendapatkan pengalaman yang bisa memaksimalkan performa teman-teman dalam public speaking. Bisa juga dalam menjadi ketua panitia, kemudian disuruh sambutan. Silahkan teman-teman maksimalkan hal-hal yang kecil yang mungkin teman-teman tidak hiraukan, tapi itu sangat membantu jam terbang teman-teman ketika nanti sudah dibutuhkan dalam jenjang profesional dan sosial di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja materi kita pada malam hari ini. Next, please. Nah, di sini ada sedikit motivasi yang bisa teman-teman ambil pada pertemuan kita malam hari ini, yakni berbicaralah seperti orator dan menulislah seperti jurnalis. Jadi, ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara, silakan teman-teman posisikan kalau kita ini sebagai orator. Silakan maksimalkan untuk kita bisa mempengaruhi orang lain dalam tanda kutip yang positif ya. Kemudian yang kedua adalah selain dengan komunikasi, publikasi yang paling simple yang bisa kita lakukan adalah dengan menulis. Silakan ketika teman-teman diberi kesempatan untuk bisa menulis, teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai seorang jurnalis untuk bisa memberikan manfaat, memberikan informasi kepada halayak ramai. Seperti itu. Mungkin itu saja Kak Tommy, materi kita pada malam hari ini. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman. Materi yang baru saja disampaikan oleh Kak ini sangat menarik banget ya, di mana materinya sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua tentang bagaimana public speaking bisa menjadi keterampilan yang bukan hanya penting ya, tapi juga menyenangkan untuk dipelajari nih. Oke, selanjutnya nih kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab tentunya ya bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand secara langsung yang ingin bertanya langsung kepada Kak Ike. Jadi buat teman-teman nggak usah malu
Di sini tempatnya kita diskusi bareng, ngobrol bareng terkait public speaking nih. Jadi, mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali informasi dan juga menggali ilmu lebih dalam lagi terkait materi yang telah diberikan oleh Kak Ike ini. Monggo teman-teman silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang masih tanyakan kepada pakarnya langsung biar dapat tips and triknya bagaimana menyelesaikan masalah yang sering teman-teman hadapi seperti itu. Silakan teman-teman. Batasan public speaking bisa atau tidak bagus, Kak? Sebenarnya pertanyaan ini bisa kita jawab dari berbagai sisi ya. Kita jawab dari sisi seorang public speaker, atau mungkin ketika Kak Muhammad Farhan menjadi seorang public speaker, ukurannya adalah dengan apa yang sudah kita persiapkan, kita bisa menyampaikannya secara menyeluruh dan sempurna. Atau bisa dikatakan kita sudah tidak belibet, kita sudah lancar. Nah, itu bisa dikatakan bagus dalam sudut pandang dari seorang public speaker. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang audiens, sebenarnya tidak ada ukuran yang spesifik, tapi bisa kita lihat dengan mereka paham atau tidak apa yang kita sampaikan. Jadi biasanya kita ukur dengan pertanyaan-pertanyaan di akhir ketika kita sudah menyampaikan materi. Kalau misal pertanyaan yang menyangkut materi yang kita sampaikan sudah bisa terjawab oleh audiens, maka bisa dipastikan audiens tersebut paham dengan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya seorang public speaker tujuannya kan menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan. Jadi secara garis besar bagus atau tidaknya, sempurna atau tidaknya seorang proses public speaking ini diukur dengan pemahaman dari apa yang kita sampaikan kepada audiens seperti itu. Mungkin dari Kak Muhammad Farhan ada feedback atau timbal balik, disilahkan. Silakan Kak Farhan, apakah ada timbal balik? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Kak Ike. Mohon maaf ya. Kita lanjut. Ada Kak Zahra Deswita nih Kak Ika bertanya. Maaf Kak, izin bertanya apa trik Kakak supaya bisa sukses public speaking di suatu acara nih? Baik, terima kasih Kak Tommy sudah dibacakan pertanyaannya, dan terima kasih Kak Zahwa Deswita ya yang sudah bertanya. Trik Kakak supaya bisa sukses public speaking di suatu acara. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya beberapa. Penting. Bisa teman-teman garis bawahi, persiapan ini sangat mempengaruhi kesuksesan atau tidaknya ketika kita tampil melakukan public speaking di suatu acara. Kenapa? Karena dengan kita mempersiapkan, dengan kita berlatih, kita bisa secara maksimal atau prima menampilkan apa yang sudah kita pelajari. Berbeda dengan halnya ketika kita tanpa persiapan, kemudian kita maju, maka ukuran atau tekanan berpikir kita ini akan semakin tinggi. Berbeda ketika kita sudah mempersiapkannya. Kita sudah berlatih, kita tinggal ongoing aja, kita tinggal ngomong aja gitu. Kemudian yang kedua adalah jam terbang. Nah, jam terbang ini sangat penting ya teman-teman. Pengalaman teman-teman, peluang-peluang teman-teman untuk bisa tampil di depan umum ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita memiliki jam terbang yang tinggi, kita bisa mendapatkan experience yang berbeda-beda. Contoh, mungkin ketika kita presentasi di depan kelas, kita mendapatkan evaluasi kepada diri kita sendiri untuk jangan terlalu cepat ngomong. Nah, ini adalah salah satu insight dari jam terbang. Kemudian yang kedua, misal di acara ketika saya melakukan sambutan di acara 17-an di kampung saya misal. Nah, experience atau evaluasi yang bisa kita ambil dari penampilan kita pada waktu itu adalah volume kita terlalu rendah. Nah, ini adalah beberapa hal insight atau
keuntungan jam terbang yang tinggi. Jadi dengan hal itu kita bisa terbiasa dan mengevaluasinya lebih baik lagi di public speaking yang selanjutnya seperti itu. Jadi jam terbang ini tidak bisa kita dapatkan secara instan ya. Harus ada beberapa proses dulu, harus ada beberapa kesalahan yang harus kita hadapi. Jadi ini sangat penting sekali terkait jam terbang. Kemudian yang terakhir adalah sangat penting sekali untuk kita bisa mempunyai mindset yang baik. Nah, silahkan kakaknya, kalau mungkin masih dihantui dengan perasaan, gimana ya kalau public speaking aku nggak sempurna? Jangan berpikir tidak sempurna dulu. Silahkan berpikir kalau aku harus bisa menyampaikan apa yang sudah aku latih. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi kita tidak boleh mengukur sebuah public speaking ini harus sempurna, tidak boleh. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan proses. Jadi kita tidak bisa mendapatkannya secara instan, maka proses itu sangat penting, jam terbang sangat penting seperti itu, Kak. Mungkin dari Kak Zahra bisa dipahami atau mungkin ada feedback balik, disilahkan. Bagaimana Kak Zara? Apakah ada feedback? Oke, sepertinya sudah cukup. Dari Kak Reza Dwi Utami. Kak izin bertanya untuk konsisten berlatih biar public speakingnya makin terasah dan nggak belibet, bicaranya bagaimana ya? Oke, terima kasih Kak Tommy dan Kak Reza. Cara untuk konsisten berlatih public speaking biar makin terasa dan gak belibet bicaranya. Cara konsistennya adalah dengan kita terus berlatih di setiap hari ya. Kalau aku pribadi, dulu mulanya adalah dengan seringkali aku melakukan atau mengikuti lomba pidato, mulai dari SD sampai jenjang SMP. Nah, itu teman-teman bisa lakukan beberapa peluang yang bisa teman-teman bisa tampil dulu gitu loh. Bisa tampil dulu sehingga kita bisa memiliki apa ya, memiliki tekanan untuk menampilkan sebuah public speaking. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan latihan secara manual atau individu. Nah, jadi teman-teman biasanya yang bisa teman-teman lakukan kalau misal teman-teman masih belibet, silakan teman-teman berbicara di depan kaca selama 1 menit dan menjelaskan satu barang yang ada di sekitar kita. Contoh misal di sekitar kita ini ada lampu. Nah, silakan teman-teman asah kosakata teman-teman terkait lampu ini selama 1 menit di depan kaca. Terserah teman-teman mau bahas apa. Mau lampu itu warna kuning di depan saya, kemudian dia bentuknya lonjong dan lain sebagainya, bentuknya kotak. Nah, teman-teman bisa lakukan itu untuk bisa mengasah dan memperluas, memperbanyak kosakata teman-teman. Kemudian agar kita nggak belibet dengan cara berlatih vokal dan banyak membaca. Nah, dengan berlatih vokal, ini bisa istilahnya bisa melenturkan mulut kita. Jadi latihan vokal A, I, U, E, O. Tapi teman-teman silahkan buka mulutnya secara maksimal ya. Jangan masih ragu-ragu, jangan A, I. Nah, A, I, U, E, O. Nah, itu penting sekali agar teman-teman kita ketika mengucapkan kosakata ini nggak belibet. Kemudian juga sangat penting sering membaca. Jadi dengan sering membaca, teman-teman bisa mendapatkan insight pengetahuan beberapa kosakata yang mungkin teman-teman baru ketahui seperti itu. Mungkin itu saja Kak Tommy dari saya terkait pertanyaan dari Kak Reza. Bagaimana Kak Reza? Apakah sudah cukup puas atau ada tanggapan dan timbal balik atas jawaban dari Kak Ike-nya? Oke, ini pertanyaan juga menarik nih Kak Ike nih. Tips cara bikin materi menarik supaya audiens tidak bosan sewaktu kita public speaking. Apakah perlu disisipkan guyonan atau ice breaking? Bagaimana nih Kak Ike tanggapannya? Oke, menarik sekali ya dari Kak Irfan Syah agar presentasi atau public speaking kita menarik dan tidak membosankan kepada audiens gitu ya. Apa perlu disisipkan guyonan atau ice breaking? Ya, boleh banget Kak, boleh banget disisipkan guyonan atau ice breaking. Kalau mungkin sudah dirasa ketika di pertengahan penyampaian materi, banyak audiens yang sudah ngantuk nih. Nah, teman-teman bisa imbuhkan hal itu. Kenapa? Agar bisa membangkitkan lagi semangat mereka. Kemudian, ini juga bisa dilakukan bagaimana cara penyampaian kita. Silakan teman-teman
melakukan penyampaian yang menarik dengan cara berbeda dari yang lain. Misal, kalau di pertama kali biasanya diawali dengan perkenalan, teman-teman bisa bisa ubah teman-teman menjelaskan dulu nih sinopsis materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Baru nanti teman-teman kaitkan dengan perkenalan. Contohnya seperti ini. Contohnya pada malam hari ini, misal Kak Ika ini mau bahas tentang public speaking. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa public speaking adalah keterampilan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia profesional dan sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pada malam hari ini dengan saya Ika Ziana, nah itu teman-teman bisa modifikasi agar tidak monoton dan tidak membosankan, sehingga audiens merasa oh kakak ini berbeda dari yang itu gitu loh. Nah, dan teman-teman bisa mendapatkan beberapa tips and trick agar tidak monoton seperti modifikasi yang tadi itu bisa belajar juga dari YouTube, kemudian webinar seperti ini, dan juga beberapa pelatihan-pelatihan yang lain seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita bisa memperhatikan bagaimana strategi kita untuk bisa memberikan kesan tidak membosankan kepada audiens kita seperti itu. Mungkin itu Kak Tommy dari saya. Oke, tadi tuh ada yang raise hand, cuman saya nggak notice ya. Gimana Mas Agus Bambang Widodo, apakah masih ingin bertanya? Iya, mau izin bertanya boleh? Boleh Kak? Silahkan. Boleh. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agus. Di sini untuk saya saat ini sebagai mahasiswa swasta di Jakarta dan saat ini saya sudah bekerja. Nah, di sini saya ingin bertanya, untuk di bidang pekerjaan saya kebetulan di customer service di balik layar. Tapi kalau untuk secara langsung face to face atau bertemu dengan orang, saya jujur introvert. Itu bagaimana caranya untuk hal seperti itu? Oke. Intinya kakaknya introvert, tapi pekerjaannya menuntut kakak untuk tidak introvert gitu ya. Nah, jadi eh, kita cerita dulu ya Kak. Awalnya dulu saya juga introvert seperti kakak, tapi berawal dari saya berani untuk ikut duta kampus. Jadi kan kalau duta kampus nih sering kali dikaitkan dengan berbicara di depan umum nih. Nah, saya merasa tertantang nih. Aku nih seorang introvert, emang aku bisa ya berbicara kayak kakak-kakak yang ada di duta kampus itu. Nah, berawal dari keingintahuan kita, kita bisa menjadikan itu modal untuk kita bisa berlatih. Caranya berlatih adalah dengan kita berbicara sendiri. Nah, kalau aku dulu, berhubung aku juga introvert, dulu aku berbicara sendiri dulu, Kak, di kaca. Misal nih, tapi pembicaraan yang aku omongkan itu bukan apa ya, bukan spontan. Biasanya aku baca beberapa materi atau tulisan yang ada di buku. Jadi aku baca dulu, tapi seolah-olah itu adalah omongan aku dengan aku mengimbuhkan intonasi atau tingkat nada dan energi antusiasme yang. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan hal itu, kemudian kita beranjak dengan kita ngomong spontan tanpa ada bantuan. Itu bisa dilakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan seperti hal tadi, kita 1 menit di depan kaca atau di depan kamera boleh menjelaskan satu benda yang ada di sekitar kita. Misal kakaknya ada di kamarnya nih, ada pintu. Silakan kakaknya menjelaskan pintu selama 1 menit. Nah, itu bisa melatih terkait penguasaan kosakata. Kemudian yang kedua yang bisa kakak lakukan adalah berani, dare to speak. Jadi percuma nih kalau kakaknya udah berlatih seperti yang sudah tadi dijelaskan, tapi kakaknya belum berani buat ngomong langsung mengimplementasikan apa yang sudah kakaknya latih di kerjanya di tempat kerja. Kakaknya berani dulu, salah nggak apa-apa kak. Atau mungkin kakaknya gugup itu nggak apa-apa. Dan nanti kalau seiring beriringan waktu, kakaknya akan terbiasa juga kalau misal kakaknya udah berani dan terus berlatih seperti itu.
Mungkin ada timbal balik, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Kalau untuk dari saya mungkin memang sudah cukup berani untuk menghandle secara langsung kan untuk pekerjaan di bidang saya sehari-hari, saya menghandle customer, komplainan customer dan segala macam itu by phone. Kalau untuk tidak bertemu secara langsung, saya tidak gugup. Tapi kalau untuk secara langsung, saya tidak bisa. Ataupun di Oh, kamera pun saya gugup. tapi kakaknya udah sempet nyoba belum? Nggak berani sih. Itu perlu dilawan, Kak. Kakaknya berani dulu, nyoba dulu. Mungkin kalau misal kakaknya masih takut buat ketemu face to face, kakaknya coba anggaplah cermin atau kamera ini adalah customer kakak nih. Misal kayak menyampaikan keluhan yang disampaikan dari customernya seperti itu. Jadi kakaknya harus berani dulu. Soalnya kalau misal kakaknya hanya punya keinginan bisa berani dan gak gugup ketika face to face dengan customer, tapi kenyataannya kakaknya masih nggak bisa mencoba, nah itu harus dilawan. Kakaknya bisa sedikit menurunkan rasa takutnya dulu untuk bisa berani face to face dengan customernya seperti itu. Baik, cukup Kak. Terima Ya, kasih untuk masukannya. ya sama-sama semangat ya Kak. Oke, terima kasih Mas Agus. Semangat Kak. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Putri dan Kak ini mirip-mirip ya. Jadi saya rangkum aja bagaimana cara mengatasi eh, masalah untuk mengembalikan fokus ketika tiba-tiba itu kita ngeblank ketika menyampaikan materi ataupun menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan seperti itu Kak Ika. Bagaimana nih? Oke, terima kasih Kak Tommy dan Kak Putri dan Kak siapa tadi ya yang pertanyaannya mirip-mirip. Pertanyaannya adalah bagaimana Kak kalau misal kita lupa materi depan umum? Nah, lupa materi depan umum bisa jadi kemungkinan kakaknya sebelumnya ini menghafal materi. Nah, menghafal materi tidak disalahkan karena teknik orang belajar untuk berbicara ini kan berbeda-beda ya. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita menghafal materinya, kita paham dulu. Nah, paham dengan menghafal ini berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman pahami dulu, pahami materi yang ingin disampaikan, baru mungkin kalau tekniknya kakaknya belajarnya dengan menghafal, boleh sekali untuk menghafal. Jadi, ketika kita sudah menghafal materi tersebut dan kita paham, ketika di depan panggung mungkin teman-teman sudah menyampaikan hafalannya nih, berbicara dengan apa yang dihafalkan, kemudian ngeblank tiba-tiba. Nah, teman-teman ini tidak akan 100% lupa atau kosong, karena teman-teman sudah paham. Jadi dipastikan sebelum mungkin menghafal, bisa dipastikan paham dulu. Paham dengan secara mendalam apa yang dipelajari. Jadi jangan hanya menghafal, tapi juga harus paham. Seperti itu ya. Seperti itu Kak Tommy, mungkin ada timbal balik dari penanya. Oke, bagaimana Kak Putri dan Kak Eni? Apakah ada timbal balik? Oke, mungkin ini ada pertanyaan nih, Kak. Bagaimana cara menangani pertanyaan dari audiens yang sulit nih? Ini sering sering terjadi ya, Kak. Oke, Ketika kita mem- silakan Kak Ika mungkin bisa dijawab. oke. Terima kasih Kak Tommy dan Kak Martin ya ini yang Kak bertanya Martin, ya. ya. Ini ya. Bagaimana Kak cara menangani pertanyaan speaking insya Allah di poin kedua, mindset yang benar. Jadi, sebelum kita beranjak ke pertanyaan dari audiens, kita perlu mempersiapkan diri kita dulu dengan menghilangkan mindset yang kurang baik. Contohnya seperti ini salah satu contoh mindset yang kurang baik, yaitu takut dapat pertanyaan yang sulit. Nah, ini perlu ditepis dulu. Perlu ditepis, yang harus kita lakukan adalah melawannya. Caranya melawannya gimana, Kak? Caranya adalah dengan
belajar mempersiapkan materi. Nah, persiapan materi ini berkali-kali saya sebutkan sangat penting. Kenapa? Karena ini menjadi main point dari sebuah public speaking. Jadi, ketika teman-teman sudah paham, sudah belajar secara mendalam, teman-teman jangan lupa dari apa yang sudah dipelajari, teman-teman kira-kira pertanyaan yang akan muncul nih apa ya? Misal kita menjelaskan tentang public speaking nih pada malam hari ini. Kita belajar untuk mengira-ngira kira-kira pertanyaan yang akan diajukan nih apa ya. Pasti nggak jauh-jauh dari gimana Kak cara mengatasi grogi, ya kan? Kemudian bagaimana Kak cara mengatasi kalau kita tiba-tiba lupa materi. Nah, itu adalah beberapa kemungkinan yang berkesinambungan dengan apa yang kita pelajari. Jadi jangan takut, hadapi saja. Misal kita memang tidak tahu jawabannya, kita sampaikan dengan argumen kita sendiri, tanpa ada eh, referensi yang mendasar. Jadi kita sampaikan dengan argumen kita sendiri, dengan pendapat kita sendiri. Itu adalah jalan yang terakhir. Tapi insya Allah ketika kita sudah paham, kita sudah belajar memahami materinya secara benar-benar sungguh-sungguh, itu tidak akan terjadi mindset atau timbul mindset sulit pertanyaan. Jadi hadapi dulu, relax dulu pertanyaan yang akan diajukan oleh audiens, seperti itu. Seperti itu, Kak, mungkin dari jawaban pertanyaan dari Kak Martin, Kak Tommy. Oke, bagaimana Kak Martin? Apakah ada sanggahan, timbal balik? Oke, mungkin ini pertanyaan yang sering orang tanyakan nih Kak. Untuk melatih suara agar lebih tegas untuk atau suaranya bisa bulat seperti MC atau pembawa berita, bagaimana ya Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan Kak Tommy udah membacakan gimana sih cara untuk kita bisa punya suara seperti MC gitu ya. Nah, biasanya kalau saya sendiri, kalau melakukan pembawa acara, biasanya saya menggunakan suara perut. Jadi, suara perut ini seperti kita menahan nafas dulu, kemudian yang dikeluarkan adalah di bagian perut, kemudian akan menyalur ke mulut seperti itu. Jadi berbeda dengan suara kita berbiasa. Contohnya seperti ini kan suara saya berbicara seperti biasa. Tapi ketika kita sudah melakukan pembawa acara atau MC, ini akan otomatis berubah. Contohnya seperti ini. Hadirin yang berbahagia, nah itu akan lebih bulat secara otomatis. Nah, cara kakaknya, tadi Kak siapa yang bertanya ya? Kak 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 Mutia yang tadi, bisa ngerti. yang Kak Mutia ini. Iya. Nah, kalau misal Kak Mutia ini mau mendalami bagaimana cara untuk bisa suara bulat seperti MC, nah kakaknya bisa belajar di beberapa media seperti YouTube, kemudian juga beberapa pelatihan, dan jangan lupa untuk terus berlatih. Jadi, kalau misal kita hanya belajar teori tanpa praktik, itu sangat tidak maksimal sekali. Jadi seiring kakaknya belajar juga, kakaknya bisa berlatih untuk mendapatkan atau mengambil kesempatan yang ditawarkan mungkin di kampusnya. Itu boleh banget mencoba, aku Kak mau jadi MC, aku mau nyoba buat experience nih gitu, itu boleh banget. Nanti ketika sudah experience-nya banyak, jam terbangnya tinggi, insya Allah akan sangat maksimal dengan diiringi beberapa latihan-latihan yang sudah dilakukan seperti itu. Oke, itu Kak Tommy. Oke, bagaimana Kak Khairunisa? Oke, bagaimana Kak Khairunisa Mutia? Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Mungkin ini kita akan bacakan dua penanya terakhir ya Kak Ike ya. Ya, Ya, ini nih ada maba nih, tanya nih Kak. Maunya sebelumnya Kak izin bertanya, bagaimana tips Kakak ketika presentasi di kampus nih Kak? Soalnya masih maba, jadi masih banyak takutnya. Mungkin Kak Ika bisa memberikan solusi. oke, terima kasih Kak Tommy sudah membacakan pertanyaannya. Dan Kak Siti Syafia Asfia yang masih maba. Ini sama banget kayak kita dulu ya mungkin Kak Tommy ya. Pas pertama kali kita presentasi pada saat maba itu masih takut, itu wajar. Itu wajar sekali karena mungkin
culture atau kebiasaan dari transisi kita pada masa saat menjadi siswa ke mahasiswa itu sangat berbeda ya. Dimana kalau ketika menjadi mahasiswa ini lebih ke arah mandiri. Kita mempersiapkan materinya sendiri, kemudian kita juga mempresentasikannya secara mandiri juga. Nah, ini wajar. Nah, cara yang harus atau tips yang bisa saya berikan kepada Kak Siti Syafia Asfi adalah yang pertama adalah lagi-lagi persiapkan materinya dulu. Kemudian yang kedua adalah latihan. Nah, jadi biasanya dulu setelah kita mungkin ketika kelompok ya atau individu juga boleh, ketika kita sudah membuat materi, kemudian juga biasanya disuruh membuat PowerPoint, biasanya kalau saya pribadi langsung berlatih ngomong mungkin di H-1, H-2. Jadi nggak langsung otomatis pas hari H langsung ngomong gitu, enggak. Jadi harus berlatih dulu. Mulai berlatihnya dari awal, misal kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah-olah kita sudah ada di depan kelas, ada di depan teman-teman kita. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah meminimalisir grogi. Nah, biasanya ini seringkali terjadi. Nah, cara meminimalisir grogi ini adalah yang pertama bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Contohnya, misal kita presentasi dengan posisi berdiri, kita bisa megang atau menggenggam ballpoint atau benda-benda yang mungkin bisa menunjang atau menutup kegrogian kita. Jadi silahkan teman-teman mainkan aja sambil menjelaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan takut untuk menatap teman-teman kita. Karena kan ini lingkupnya kelas ya, yang ditatap hanya teman-teman kita. Jadi jangan takut saja, tetap saja teman-teman kita seolah-olah kita ini dosen gitu loh. Kita punya mindset kalau kita ini dosen. Jadi seorang dosen ini harus bersikap profesional. Nah, itu sangat menunjang sekali terhadap energi yang akan kita keluarkan ketika melakukan presentasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah jangan sampai teman-teman membaca. Nah, biasanya seringkali mungkin di kampus teman-teman juga ya, seringkali kita melihat karena teman-teman ini grogi dan nggak mau keluar dari zona nyamannya, ketika presentasi ini baca. Nah, silakan teman-teman punya mindset, aku harus keluar dari zona nyaman itu. Kalau misal teman-teman punya tugas nih, kelompok, anggotanya terdiri dari 5. Nah, teman-teman silakan briefing teman-temannya, ayo Rek, kelompok kita nih harus jangan baca, kita harus pahami. Karena kenapa? Lagi-lagi, peluang kecil yang mungkin teman-teman hiraukan seperti presentasi di kelas, itu sangat membantu jam terbang kita. Jadi, teman-teman silakan keluar dari zona nyaman itu, jangan membaca, tapi benar-benar presentasi tanpa memegang apapun. Kita latih pemahaman kita dan mendistribusikannya dengan cara berbicara di depan umum, seperti itu. Mungkin itu aja Kak dari Bagaimana Kak Siti? Ini mungkin nih kita akan membacakan pertanyaan terakhir ya, teman-teman dari Kak Dinata Salsabila nih. Saat berbicara di depan umum, terkadang seorang pembicara merasa grogi, suaranya menjadi terbata-bata sehingga audiens meragukan pesan yang kita sampaikan, mohon maaf. Jadi strategi komunikasi seperti apa Kak yang bisa kita gunakan agar pesan tetap dipercaya meskipun kita sebagai pembicara sedang grogi? Oke, terima kasih Kak Tommy dan Kak Dinata. Bagaimana cara menyusun strategi komunikasi kalau misal kita sebagai public speaker nih grogi, kemudian beranggapan kalau si audiens ini akan ragu untuk bisa mempercayai apa yang kita sampaikan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita selesaikan dulu apa yang menjadi kewajiban kita. Misal kita menjadi pemateri, ya sudah kita selesaikan dulu apapun yang terjadi, kita pede dulu. Kita selesaikan sampai akhir dulu. Kemudian kalau misal grogi kita ini sudah sangat terlihat, silakan teman-teman tenangkan dulu dirinya. Nah, bisa teman-teman lakukan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh kakak siapa gitu ya, yang melakukan ice breaking. Nah, teman-teman silakan alihkan dulu. Alihkan fokus audiens ini dengan mengalihkannya kepada ice breaking atau beberapa sesi segmen-segmen yang keluar dari penyampaian materi itu. Kemudian, yang ketiga adalah silahkan teman-teman meminimalisir diri teman-teman dengan melakukan gerakan bahasa tubuh. Jadi,
Kalau biasanya teman-teman berbicara di depan umum, apa ya, tercenderung diam tanpa melakukan gerak bahasa tubuh, nah silakan teman-teman biasakan dulu. Karena kenapa? Karena dengan bahasa tubuh, rasa grogi kita ini bisa tertransfer dengan apa yang kita gerakkan. Contohnya seperti tadi, ketika kita presentasi depan kelas, silakan teman-teman pegang mungkin remote yang bisa kita tampilkan PPT itu bisa kita jadikan petransfer untuk grogi kita. Kemudian yang terakhir adalah jangan takut. Nah, karena kalau kita sudah takut, kita sudah panik, itu akan memberikan kesan mempersulit, memperkeruh keadaan kita. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah grogi dalam menyampaikan materi. Seperti itu, Kak Tommy. Oke, terima kasih Kak Ike atas jawaban-jawabannya. Oke, Nah, mudah-mudahan teman-teman jawaban dari Kak Ike tadi bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman ya, dan juga harapannya teman-teman dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan Kak Ike tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita masing-masing dan juga kehidupan bersosial seperti itu. Dan juga saya himbau kepada teman-teman jangan lupa pada seluruh teman-teman bisa selalu pantengin media sosial Zona Accounting karena nantinya di sana kami akan memberikan semua informasi terkait pelatihan-pelatihan dan juga webinar-webinar yang akan terus mendatangkan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa dengan tema yang berbeda tentunya. Oke, setelah ini adalah sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri kita pada malam hari ini dan juga akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dengan itu, saya harap kepada seluruh teman-teman bisa on cam dan juga bisa menampakkan wajahnya di depan kamera seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri kita pada malam hari ini. Silakan, admin. Ini adalah merupakan sertifikat pemateri kita pada malam hari ini dan juga kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Diharapkan kepada teman-teman semua bisa on cam, berikan senyum terbaiknya. Oke, saya akan pimpin dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar public speaking pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Salwa Sabu Hayanuar, SAK, CFTR, CAP, selaku Manajer Training Zona Accounting, dan juga kepada Kak Ike Ziana Zaini sebagai pemateri kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu, motivasi, dan pengalaman yang telah dibagikan bisa menjadikan bekal kita untuk tampil lebih percaya diri dalam berbagai kesempatan. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya serta aktif dan antusias mengikuti jalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusinya. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi kita semua. Dengan itu, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Tetap semangat, percaya diri, dan jangan takut untuk bersuara di depan umum. Saya Tommy dari Yoga, selaku pembawa acara pada malam hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, untuk link presentasinya sudah saya kirim ya teman-teman. Kak. Salim,